Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anita dengan NIM 20202142. Saya dari kelas PAI 2024, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Al-Quran Hadis dari pertemuan 7 sampai pertemuan ke-15. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama atau materi dari pertemuan ke-7 yang berjudul atau bertemakan tentang Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama yakni Quran Surah Al-Anfal ayat 72, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi dan terhadap orang-orang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Anfal merupakan surah ke-8 dalam Al-Quran, termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Dari keseluruhan total 75 ayat, salah satu ayatnya yaitu ayat ke-72 membagi golongan umat muslim menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tinggi dan mulia di sisi Allah, yakni kaum muhajirin. Yang kedua, golongan kedua adalah kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam. Yang ketiga, yakni golongan ketiga adalah orang muslim yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Selanjutnya yakni perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam meski harus mengorbankan harta, jiwa, dan tenaga. Selanjutnya yakni lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, tolong menolong antara sesama muslim seperti memberi tempat tinggal kepada korban bencana, memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, dan memberikan sedekah kepada fakir miskin di sekitar kita. Selanjutnya yakni Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu astabiqu thiram minal dhunni inna ba'dhan dhunni ithma wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yaqulu lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nama surah ini diambil dari sebuah kalimat, yaitu pada ayat yang keempat yang berarti kamar-kamar. Selanjutnya yakni isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, orang-orang beriman haram hukumnya menggibah dan mencaci atau mencari-cari keburukan orang lain. Selanjutnya, orang-orang yang berbuat ghibah mencari-cari keburukan orang lain serta senantiasa berburuk sangka, maka hukumnya dosa. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menggibahi orang lain, perumpamaannya tidak lain seperti orang yang suka memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, tidak berburuk sangka pada sesama, selalu husnuzan kepada sesama,
Yang kedua, tidak mencari-cari keburukan saudara seiman, lebih baik mencari keburukan diri sendiri untuk diperbaiki. Selanjutnya ini tidak menggunjing, lebih baik diam daripada bicara namun menambah dosa. Boleh bicara jika yang dibicarakan itu untuk menambah kebaikan untuk menggunjing. Selanjutnya yakni kita masuk ke materi ke-8 yang bertemakan tentang Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang pertama yakni Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Selanjutnya yakni implikasi Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, orang tua perlu mendapatkan pemahaman tentang pendidikan seks. Yang kedua, upaya orang tua menjaga jarak hubungan antar laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga, orang tua harus mengajarkan kepada anak terkait izin masuk kamar orang tua. Selanjutnya, yakni kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Az-zaniyatu waz-zani wajlidu kallahidin minhuma min tajaldah wala ta'zukum bihima rafatum fi dinallah in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahum ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki darahlah masing-masing dari 1 ke 2 status 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Selanjutnya yakni isi kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang pertama, dalam ayat ini sudah begitu jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dengan keras perbuatan zina, baik perilaku itu laki-laki maupun wanita. Yang kedua, bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang keduanya belum pernah menikahkan, hukumnya dengan didera sebanyak 100 kali untuk masing-masing. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan hukum tersebut tidak boleh berbelas kasih kepada keduanya. Selanjutnya yakni implikasi Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang pertama, memutuskan keterkaitan kita terkait kepada benda yang menguatkan nafsu syahwat. Yang kedua, memadamkan api. Sesungguhnya nafsu syahwat itu dapat berkobar dengan pandangan hal-hal yang dapat memancing nafsu syahwat. Yang ketiga, mencari jalan yang halal. Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan jasmani yang perlu dipenuhi, baik makanan, pakaian maupun pasangan. Selanjutnya yakni kita ke materi yang bertemakan tentang surah Az-Zumar ayat 39 dan Quran surah Taubah ayat 105. Yang pertama yakni Quran surah Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul ya qawmi a'malu ala ma kanatikum inna 'amil fasawfa ta'lamun, yang artinya, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Selanjutnya yakni isi kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 39. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah yang berhak untuk disembah Allah
sesuai kemampuan. Yang kedua, semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan secara ikhlas karena Allah. Selanjutnya, untuk mempertahankan kehidupan dunia, manusialah hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya yakni Quran Surah Az-Zumar ayat 39 yang artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Kandungan surah At-Taubah ayat 105 yang pertama, Surat At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang-orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Selanjutnya, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal haruslah dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ria dan menganggap pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Yang ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaan, karena proses itulah yang dilihat dari nilainya. Selanjutnya yakni Allah Maha Pengasih seluruh perbuatan manusia, baik tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Langsung saja kita ke materi yang selanjutnya, yakni dari Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Yang materi pertama yakni Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wahtila fil laili wan nahari la ayatil li'ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silah bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Selanjutnya yakni Quran Surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Yang selanjutnya yakni Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mengutip buku studi Ulumul Quran oleh Bambu Kuning, Asbabun Nuzul Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Al-Ta'iyah bercerita bahwa aku pergi bersama Ibnu Umar dan Ubain bin Umar waktu mengunjungi Aisyah radhiyallahu an yang menerima dan menemui kami di balik tirai. Selanjutnya yakni nilai pendidikan yang diambil dari Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, perenungan atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpikir disertai berzikir. Yang ketiga, senantiasa berdoa memohon dijauhkan dari neraka. Yang keempat yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Selanjutnya ada dari Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahu linta lahum wala kunta fazza ghalizal qalbi wal lanaqasu min khaliqa fa'fu anhum wastaghfir lahum
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Selanjutnya yakni kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama, Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak pernah marah sebagian kaum muslimin yang melakukan pelanggaran dalam keadaan genting perang Uhud. Yang kedua, sikap lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan dan cinta kasih yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah ini mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Yang ketiga, Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dalam segala hal, terlebih dalam urusan peperangan. Berdasarkan tafsir Al-Ashar karangan Buya Hamka, tafsir Al-Munir karangan Wahb As-Zahlil, dan tafsir Al-Quran menjelaskan kandungan Quran surah ayat 159 dalam surah Al-Imran. Diantaranya yang pertama, menganjurkan umat muslim untuk memanfaatkan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah diiringi dengan sifat pemaaf. Yang ketiga, mengajak seluruh umat muslim untuk selalu bertawakal, sebab barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita ke materi yang bertemakan tentang surat Al-Imran ayat 159, 190, dan 191. Yang pertama yakni dari surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil li'alil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya yakni dari Quran surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala janubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Kandungan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, surah Al-Imran ayat 190 mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi beserta
Pengganti malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kemudian surah Al-Imran ayat 191 menegaskan bahwa ada dua ciri ulul albab, yaitu bersikir dan berfikir. Selanjutnya yaitu tafakur yang benar akan mengantarkan pada simpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Tidak ada yang sia-sia karena semua adalah benar dan semua bermanfaat. Selanjutnya yakni surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fi mukhri syawa muhla zafir tas'waman manafa'fa kalihanihim zubatala bil qalzali khatsafatan walau khuladan li khillanin mati mahra amafir liqawat amul muhayyun halalan hilal halaku wa naqawatan za'ati ifrima. Selanjutnya yakni kandungan Quran surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh karena Allah. Yang kedua, manusia menyukai pribadi yang lebih lembut, sebaiknya membenci kata-kata yang kasar dan sikap keras hati. Selanjutnya yakni manusia akan menjauh dari orang-orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Selanjutnya yakni dari Quran surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama yakni Quran surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Luqman merupakan salah satu yang nama diabadikan dalam Al-Quran sebagai nama surah. Keistimewaan Luqman dicerminkan sebagai sosok yang arif dalam mendidik anak. Luqman 13-19 bahwa 1. Nilai pendidikan dan sosial yang terkandung dalam Quran surah Luqman ayat 12-19 meliputi sikap syukur, pandai berterima kasih, pendidikan tauhid, berbakti kepada orang tua, beramal soleh, dan beribadah serta amar ma'ruf secara tekstual. Surah Luqman ayat 13 dan 14 ini memiliki 2 poin yang diutamakan, yaitu perintah untuk pendidik akidah dan begitupun memperlakukan kedua orang tua, terkhusus kepada orang tua ibu yang telah berjasa selama mengandung. Selanjutnya yakni implikasi Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama yakni pendidikan akidah, yang kedua pendidikan akhlak. Selanjutnya yakni kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum turhamuna innamal mu'minuna ahwatan fa aslihu baina akhawaykum, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikan hubungan antar kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Yang selanjutnya yakni isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terkait dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Yang kedua, ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka. Yang ketiga,
Pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Selanjutnya, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya. Selanjutnya yakni implikasi dari ikatan persaudaraan ini adalah hendaklah rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim. Tulisannya dalam tafsir Filzalil Quran. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama yakni surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bumi Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuatlah baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dan kalian selalu berpaling. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Inti sari tafsir Al-Baqarah ayat 83. Surah Al-Baqarah ayat 83 adalah ayat yang mengasihkan perjanjian Bani Israel kepada Allah untuk berpegang teguh pada pokok-pokok agama, mulai dari tauhid, berbuat ihsan kepada orang tua dan manusia, hingga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Selanjutnya yakni isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat dengan perjanjian itu, namun kemudian melanggarnya. Yang kedua, kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang ketiga, kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang keempat, kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Kewajiban mendirikan sholat, kewajiban menunaikan zakat. Perintah-perintah dalam isi perjanjian ini juga berlaku bagi kaum muslimin sebagai ajaran Islam. Melalui ayat ini Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka berkhianat dan melanggar perjanjian. Yang terakhir, hanya sedikit kalangan Bani Israel yang menepati janji. Selanjutnya yakni surah Al-Maidah ayat 48. Tafsir surah Al-Maidah ayat 48 ini disarikan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Sahlil Quran, tafsir Al-Ashar, dan tafsir Al-Munir. Harapannya agar ringkas dan mudah dipahami dengan berikut. Ini surah Al-Maidah ayat 48 yang merupakan intisari dari tafsir tersebut. Yang pertama, iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, tiap umat memiliki syariat masing-masing. Yang keempat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang terakhir, semua akan kembali kepada Allah. Kandungan surah Al-Maidah ayat 48 yang pertama yakni Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba kebaikan.